Sekelompok orang mulai berkumpul di hutan gelap, yang dipenuhi dengan berbagai jenis pohon dan tanaman. Para prajurit dari keluarga Mo telah berpisah menjadi beberapa kelompok dan mencari Si Yan di area yang telah ditentukan. Mereka semua memiliki ekspresi tertekan di wajah mereka. Wajah Mo Yanyu tetap dingin seperti biasa. Dia memberi perintah dengan suara tajam, cari bajingan itu. Sekarang, begitu kalian menemukan jejaknya, ledakkan bom asap biru. Jangan melawannya satu persatu. Sudah 3 hari dan kita masih belum bisa menemukan orang itu, tetapi kita terus menemukan jejaknya. Apakah dia seburuk itu dalam menutupi jejaknya, atau dia memang sengaja mempermainkan kita? Kata Master Karu dengan wajah masam, tampaknya kesal dengan tipu daya Si Yan. Selama beberapa hari terakhir, seluruh kerumunan telah mencari Si Yan di hutan gelap. Mereka kadang-kadang dapat melihat jejak kaki dan cabang-cabang pohon patah yang ditinggalkannya dalam perjalanannya. Dia pasti telah berada di sekitar daerah ini selama berhari-hari, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan apapun, bahkan petunjuk terkecil tentang keberadaan Si Yan. Cari di area yang lebih luas. Mo Yanyu kesal, dan meneriakkan perintah barunya, mulai dari sini dan cari secara terpisah. Lakukan yang terbaik. Begitu kamu melihatnya, lepaskan bom asap biru. Aku akan segera ke sana. Para prajurit keluarga Mo semuanya patuh. Apakah tidak apa-apa meninggalkan naga tanah sendirian? Master Karu mengerutkan kening, dan berkata dengan khawatir, semua botol obatku ada bersama naga itu. Jika bocah itu pergi ke sana untuk mengacaukan obatku, dia akan membuatku lebih banyak masalah daripada yang bisa kutangani. Tuan Karu, jangan khawatir. Naga tanah dijaga oleh Johnson dan 7 prajurit lainnya. Johnson telah mencapai langit ketiga alam dasar. Bajingan itu bukan tandingannya, kata Mo Yanyu dengan wajah bangga. Guru Karu mengangguk tanda setuju. Para prajurit keluarga Mo telah bergerak semakin jauh, dan para anggotanya menjadi semakin jauh satu sama lain. Dengan satu tangan memegang bom asap biru, para prajurit tidak terlalu tertekan. Begitu mereka melihat jejak Si Yan, yang harus mereka lakukan hanyalah menyalakan asap biru. Cukup mudah. Salah satu prajurit berjalan di tempat teduh, sambil mengumpat Si Yan dengan wajah marah. Ia mendongak ke dahan pohon di atas kepalanya, lalu memeriksa semak-semak di sekitar pergelangan kakinya. Mereka telah mencari di daerah ini selama 3 hari terakhir. Semua itu untuk seorang prajurit junior yang baru saja mencapai alam dasar. Tidak ada jejaknya sama sekali. Mereka bahkan tidak percaya bahwa dia masih berada di daerah itu, mereka semua mengira bahwa Si Yan telah pergi. Oleh karena itu, semua prajurit tidak senang ketika mereka diperintahkan untuk mencari di daerah ini lagi, mengeluh secara diam-diam dan berpikir bahwa mereka membuang-buang waktu. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk melakukan ini. Prajurit itu tiba di bawah salah satu pohon tua, yang dinaungi oleh dahan-dahan dan dedaunan yang tebal. Kali ini, ketika dia mendongak, yang bisa dia rasakan hanyalah hawa dingin dan jahat, yang mengalir ke arahnya. Tiba-tiba, Si Yan melompat turun dari pohon seperti serigala yang ganas, menghancurkan wajah prajurit itu dengan lututnya. Ledakan. Dengan satu pukulan yang kuat, wajah prajurit itu langsung berlumuran darah segar. Ia jatuh ke tanah, dengan mata berlumuran darah dan air mata. Untuk sesaat, ia tidak dapat melihat apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menusukkan belatinya dengan liar, sambil berteriak panik, "Di sini! Dia di sini!" Sebelum dia bisa melepaskan bom asap biru di tangan kirinya, rasa sakit yang hebat menjalar dari pergelangan tangan kirinya. Dia tidak tahan lagi dan membiarkan bom asap biru itu diambil darinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Si Yan memasang wajah paling kejam yang pernah dibuatnya. Sebelum dia sadar, matanya sudah berubah menjadi merah tua dan ada tatapan membunuh di matanya. Dia bergerak cepat di sekitar prajurit itu, bersembunyi dari tusukan acaknya dan terus menginjak wajahnya, tanpa menunjukkan belas kasihan. Dengan ki mendalamnya yang mengalir deras di kedua kakinya, setiap serangan Si Yan sekuat palu besi. Di bawah serangan sekuat itu, hanya butuh 5 kali serangan bagi prajurit itu untuk berhenti bernapas. Melihat hal ini, Si Yan melangkah ke arah prajurit yang sudah mati itu, mengambil belati dari tangannya yang tak bernyawa dan menusukkannya langsung ke leher prajurit itu dengan tebasan yang tepat dan kejam.
Wajah Xian tetap tenang dan dingin selama ini. Tiba-tiba, gelombang energi tak kasat mata yang kuat keluar dari tubuh prajurit itu, bercampur dengan serangkaian emosi seperti kesusahan, kemarahan, dan kepanikan, semuanya mengalir keluar sekaligus. Energi itu dengan cepat diserap oleh Xian dan mengalir ke meridiannya. Dalam beberapa detik, prajurit itu telah kehilangan semua ki mendalamnya dan berubah menjadi tubuh mumi. Xian mendekati mayat itu lagi. Dia mencari-cari di sakunya sambil mengerutkan kening, dan hanya menemukan sebungkus makanan dan beberapa lusin koin kristal ungu. Xian mengambil barang-barangnya dan segera meninggalkan tempat kejadian. Dia tidak ingin berhenti di satu tempat terlalu lama, berjalan cepat melalui hutan gelap dengan cepat seperti rubah, dan segera menghilang di balik pepohonan. Ini adalah pertama kalinya dia merenggut nyawa seseorang. Namun, dia sama sekali tidak gugup atau panik. Dia tetap tenang dan berkepala dingin sepanjang waktu. Ketika dia menginjak wajah prajurit itu, dia tidak merasakan apapun kecuali sensasi yang luar biasa, kepuasan luar biasa yang tidak dapat dia gambarkan dengan kata-kata. Dia bebas. Dia merasa seperti seorang prajurit secara alami, dan bahwa dia dilahirkan untuk membunuh. Pembunuhan itu memberinya perasaan euforia, itu adalah momen terindah yang belum pernah dialaminya. Semua perasaan tidak menyenangkan yang telah menghantuinya selama berhari-hari langsung sirna saat ia menggorok leher prajurit itu. Jauh di lubuk hatinya, Xian tahu ini tidak benar, dan pasti ada yang salah dengan tubuhnya. Tidak ada orang normal yang akan setenang dan setenang ini saat membunuh korban pertamanya, tidak seperti dia. Orang normal juga tidak akan merasakan sensasi atau kebahagiaan seperti ini. Namun, dia seperti pecandu narkoba yang terobsesi dengan pembunuhan dan pembunuhan. Saat ki mendalam dari tubuh prajurit itu mengalir deras ke meridian Xian, sekali lagi ada dorongan kuat untuk membunuh yang berkobar di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, energi aneh mengalir ke ki mendalamnya, membuatnya semakin kuat dan terkonsentrasi dari sebelumnya. Rasanya enak sekali. Selama 5 hari, Xian bagaikan hantu di hutan gelap. Dia ada di mana-mana, selalu membunuh, dan selalu tepat dan akurat. Semua pembunuhan terjadi dalam serangan mendadak sebelum para prajurit malang itu sempat melepaskan bom asap biru di tangan mereka. Dalam hitungan hari, 3 prajurit lainnya menjadi korban Xian. Setiap kali jasad mereka ditemukan, mereka sudah menjadi mumi, dengan semua darah dan ki mendalam mereka tersedot. Mo Yanyu menjadi semakin gelisah. Dia mencari dan mencari di sekitar hutan gelap bersama Master Karu, berusaha keras untuk mengeluarkan Xian. Keduanya mulai mencium adanya krisis di Cakrawala. Pada korban pertama, wajahnya hancur parah, dengan pukulan keras di kepala, dan masih ada bekas-bekas perlawanan. Untuk korban kedua dan ketiga, mereka berdua diserang secara diam-diam dari belakang, dengan beberapa tusukan brutal di jantung dan perut mereka, hanya dengan jejak pertarungan singkat yang masih ada. Akan tetapi, untuk prajurit terakhir, dia terbunuh seketika dengan luka yang jelas di tenggorokan dan tidak ada tanda-tanda perlawanan sama sekali. Dilihat dari 4 prajurit yang tewas, Xian menjadi semakin ahli dalam membunuh. Hutan gelap telah menjadi arena yang sempurna untuk memamerkan bakatnya dalam membunuh. Dia dengan cekatan memanfaatkan lanskap untuk menutupi jejaknya sendiri. Seperti seorang pemburu yang berpengalaman, dia diam-diam bersembunyi di hutan, mengamati dan menunggu mangsa berikutnya. Kematian keempat prajurit itu membuat prajurit lainnya menjadi sangat gelisah. Mo Yanyu dan Master Karu juga mulai menanggapi hal ini dengan serius. Sesuai perintah baru mereka, para prajurit tidak diperbolehkan bertindak sendiri-sendiri. Mereka hanya diperbolehkan bergerak dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Dengan cara ini, jika salah satu dari mereka diserang, yang lain dapat segera datang membantu, untuk menghindari tragedi yang telah terjadi sebelumnya. Di hutan gelap, di atas pohon tua, terbungkus dan ditutupi oleh lapisan dedaunan, Xian duduk bersila dalam diam, memandangi sosok-sosok manusia kecil di kejauhan melalui dedaunan. Tidak sebodoh sebelumnya. Xian mendengus dalam hati. Dia tahu tidak akan semudah itu baginya untuk menyerang dan membunuh sekarang. Xian tidak terburu-buru menyerang. Ia mengamati para prajurit itu sebentar, dan menyadari bahwa setelah kematian keempat prajurit sebelumnya,
para prajurit keluarga Mo mulai bertindak dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang, sehingga mereka tidak dapat meliput area pencarian seluas sebelumnya. Saat ini, mereka tidak datang ke arahnya, tetapi menjauh dari lokasi Xian. Setelah memastikan bahwa para prajurit tidak akan datang ke arahnya, setidaknya tidak dalam waktu dekat, Xian memejamkan matanya dengan tenang, dan mulai mengalirkan ki mendalam ke dalam tubuhnya. Ki mendalam dari mereka yang dibunuh oleh Xian selama beberapa hari terakhir semuanya telah diserap oleh meridian Xian tak lama setelah mereka meninggal, dan memurnikan meridiannya serta memperkuat ki mendalamnya dengan cara yang kuat. Xian mulai mengalirkan ki mendalam di dalam tubuhnya lebih cepat dan lebih cepat dengan pikirannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ki mendalamnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, mengalir melalui meridiannya seperti kilat yang kuat di seluruh tubuhnya, dari perutnya dan sampai ke lengan kanannya. Xian menahan napas, menjernihkan pikirannya, dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menuangkan ki mendalam ke lengan kanannya. Sekarang, dia melepaskan energi yang membara ini sekaligus. Ki mendalam di dalam lengannya mengalir cepat menuju jari telunjuk kanannya bagaikan kuda liar yang lepas dari kendalinya. Menembak. Asap tipis berwarna perak tiba-tiba keluar dari jari telunjuk kanannya, membuat suara aneh di udara. Asap tipis itu tidak berkumpul di udara dan hanya bertahan selama beberapa menit sebelum menghilang. Xian membuka matanya, dengan bintang-bintang terang bersinar di mata hitamnya dan senyum terkejut di wajahnya. Dia telah berhasil mendorong ki mendalamnya keluar dari tubuhnya. Ini menandai bahwa dia telah mencapai langit ketiga alam dasar. Setelah berlatih keras selama beberapa hari terakhir, dia akhirnya berhasil mencapai tingkat baru dengan bantuan kekuatan aneh di dalam meridiannya. Meskipun ki mendalam yang dipaksakan keluar dari tubuhnya tidak dalam bentuk terkonsentrasi, dan tidak dapat berubah menjadi sinar tajam, dia akan dapat memasukkan ki mendalamnya ke dalam semua jenis senjata pembunuh, dan dapat langsung menghancurkan organ-organ musuh dengan tembakan ki mendalamnya, yang berarti bahwa dia telah mencapai tonggak sejarah dalam pengendalian dan pengoperasian ki mendalamnya. Setelah Xian menarik ki mendalam yang telah keluar dari tubuhnya, ia menatap cincin merah tua di jari manis kirinya. Cincin misterius ini, yang ia beri nama cincin pembuluh darah, berasal dari kolam darah, dan ada hubungannya dengan kolam darah itu. Saat dia berpikir, dia teringat saat pertama kali memakai cincin itu. Saat itu, ki mendalam di tubuhnya sangat lemah, tetapi saat dia memakai cincin itu, ki itu mengalir deras ke arah cincin itu dengan liar. Namun karena terlalu lemah saat itu, ki-nya tidak dapat mengalir ke dalam cincin itu melewati kulitnya. Sekarang dia telah mencapai langit ketiga, yang berarti ki mendalamnya telah diperkuat dan disempurnakan hingga dapat keluar dari tubuhnya. Apa jadinya kalau ki mendalamnya masuk ke dalam ring? Xian penasaran dan menduga ada rahasia di dalam cincin kuno ini. Mungkin setelah mempelajari cincin ini, dia bisa mengetahui alasan mengapa meridiannya berubah. Melalui dedaunan, Xian mengamati sejenak. 3 prajurit dari keluarga Mo menjauh darinya, dan tidak akan kembali untuk waktu yang singkat. Xian memutuskan untuk mencobanya. Awalnya, ki mendalam mengalir perlahan di dantiannya, lalu tiba-tiba bertambah cepat dan menyerbu ke lengan kirinya. Ki-nya bergerak cepat dan dia merasakan nyeri mati rasa di pembuluh darah lengan kirinya. Ki itu, menyerbu ke jari manis di tangan kirinya dengan kekuatan yang menghancurkan, dan menghantam kulit di bawah cincin itu. Seperti asap, ki mendalam keluar dari antara cincin dan kulit, menimbulkan suara uap yang keluar dari ketel, dan energi murni langsung masuk ke dalam cincin dalam sekejap. Cincin pembuluh darah mengeluarkan cahaya merah tua, seolah-olah lapisan pelindung cincin itu telah robek. Pada titik ini, energi aneh melompat keluar dari cincin pembuluh darah dan terbang kembali ke lengan Xian. Energi itu langsung naik ke lehernya dan akhirnya tiba di pikirannya. Keterampilan bela diri, Rampage. Energi yang keluar dari Blood Vein Ring adalah serangkaian fragmen memori. Rampage ini adalah martial skill yang aneh. Prosedur pelatihannya terukir dalam di benaknya. Keterampilan bela diri mengajarkan para prajurit cara mengoperasikan ki mendalam mereka, dan berisi keterampilan untuk menyerang dengan ki mendalam. Sama seperti peringkat untuk alkemis, itu dibagi menjadi 5 tingkatan, fana, mendalam, roh, suci dan dewa. 1. Namun, ada beberapa perbedaan antara peringkat keterampilan bela diri dan peringkat alkemis.
Setiap tingkatan alkemis terdiri dari 7 sublevel, sedangkan keterampilan bela diri tidak memiliki sublevel. Keterampilan bela diri tingkat tinggi mengeluarkan ki mendalam terbaik di dalam diri seorang prajurit dan memberi mereka kemampuan luar biasa untuk menyerang. Semakin tinggi tingkat keterampilan bela diri, semakin baik keterampilan itu memanfaatkan ki mendalam mereka. Jika seorang prajurit ingin berlatih dengan keterampilan bela diri tingkat tinggi, ia harus mencapai level tinggi terlebih dahulu. Semakin kuat keterampilan bela diri, semakin ketat persyaratan yang diperlukan. Secara umum, para pendekar alam dasar dan alam baru cocok untuk melatih ilmu bela diri tingkat manusia dan fana, alam bencana untuk ilmu bela diri tingkat bumi dan mendalam, alam nirwana untuk ilmu bela diri tingkat roh dan langit, alam roh untuk ilmu bela diri tingkat suci, dan alam dewa sejati dan dewa raja untuk ilmu bela diri tingkat dewa. Adalah buang-buang waktu jika seorang pendekar tingkat rendah mencoba berlatih dengan ilmu bela diri tingkat tinggi. Jika tingkatan seseorang terlalu rendah dan ki mendalamnya tidak cukup kuat, seseorang tidak akan berhasil mempelajari keterampilan bela diri tingkat tinggi. Bahkan jika mereka nyaris tidak berhasil, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan keterampilan bela diri tingkat tinggi dengan baik, karena alam dan kekuatan mereka tidak akan cukup untuk menopang mereka. Yang terbaik bagi seorang prajurit adalah berlatih dengan keterampilan bela diri yang sesuai dengan alam prajurit mereka. Misalnya, meskipun seorang pendekar alam baru memiliki keterampilan bela diri tingkat dewa, itu akan sia-sia saja, sebab ia tidak akan pernah bisa melatihnya dengan alam rendahnya. Sebaliknya, jika seorang pendekar dari alam tinggi dilatih dengan ilmu bela diri tingkat rendah, ia pun tidak dapat memanfaatkan kekuatannya dengan baik. Jika seorang pendekar dari alam dewa sejati hanya memiliki keterampilan bela diri tingkat rendah dari tingkat fana dan mendalam, kemampuannya akan terbatas. Sebab, jika keterampilan bela dirinya terlalu rendah untuk alam pendekar, ia hanya dapat menggunakan 70% sampai 80% dari kemampuannya. Di daratan Grace, keterampilan bela diri lebih berharga daripada pil dari para alkemis. Keterampilan bela diri adalah harta paling berharga di bumi ini. Secara umum, keterampilan bela diri dikendalikan oleh keluarga-keluarga terhormat dan berbagai macam kekuatan. Itu adalah salah satu daya tarik bagi para prajurit, karena itu mereka sering bergabung dengan keluarga-keluarga terhormat tersebut untuk mendapatkan akses ke keterampilan bela diri. Semakin tinggi tingkatannya, semakin berharga pula keterampilan bela diri tersebut. Prajurit dari alam yang tinggi akan sangat dibatasi jika mereka tidak memiliki keterampilan bela diri tingkat tinggi. Mereka akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, terkadang mengakibatkan mereka terbunuh dalam pertarungan. Oleh karena itu, demi memperoleh keterampilan bela diri tingkat tinggi yang sesuai, para pendekar tingkat tinggi itu akan mengorbankan apapun. Duduk tegak di antara dedaunan, Si Yan memilah-milah kenangan Rampage di benaknya sedikit demi sedikit. Setelah ia menyusun potongan-potongan kenangan itu, ia menemukan bahwa keterampilan bela diri Rampage juga terdiri dari 3 tingkatan. Apa yang terpatri di benaknya sekarang hanyalah tingkatan pertama dari proses pelatihan. Ia tidak tahu apa tingkat keterampilan bela diri Rampage itu, atau apakah Rampage cocok untuknya atau tidak. Keterampilan bela diri ini bocor keluar dari cincin pembuluh darah dan menyerbu ke dalam pikirannya dengan cara yang langsung namun aneh. Untuk melatih keterampilan bela diri ini, seseorang perlu membalikkan aliran ki mendalam mereka, yang merupakan keterampilan bela diri yang paling berlawanan. Si Yan ragu-ragu, bisakah dia melatih keterampilan bela diri yang belum lengkap ini, yang ceritanya masih belum diketahui. Sebagai salah satu dari 5 keluarga terbesar di Serikat Pedagang, keluarga Si memiliki keterampilan bela diri sendiri, yang tertinggi di antaranya mencapai tingkat roh. Itu dianggap sebagai pusaka keluarga oleh kepala keluarga Si Jian. Orang tua ini adalah satu-satunya orang yang telah mencapai alam yang dibutuhkan untuk berlatih dengannya. Kendati demikian, selain dari keterampilan bela diri tingkat roh ini, keluarga Si juga memiliki keterampilan bela diri tingkat fana dan mendalam. Si Yan telah memutuskan untuk kembali ke keluarga Si dan berlatih dengan keterampilan bela diri tingkat mortal dan mendalam dengan identitas barunya. Namun sekarang, cincin pembuluh darah telah menghasilkan keterampilan bela diri yang misterius dan tidak diketahui ini. Dia benar-benar bingung, haruskah dia berlatih dengannya atau tidak. Dengan wajah kaku,
Xian mencoba memurnikan ki mendalamnya dan mendorongnya ke dalam cincin pembuluh darah, hanya untuk menemukan ki mendalamnya terhalang oleh layar pelindung di dalam cincin. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, ki mendalamnya tidak dapat menembus layar tersebut. Dia sampai pada kesimpulan samar bahwa ada sesuatu di balik layar pelindung itu, tetapi dia tidak akan pernah tahu sampai layar itu hancur. Di balik layar pelindung itu, mungkin ada lebih banyak informasi tentang Rampage. Kemungkinan besar itu adalah proses dari 2 tingkat pelatihan lainnya. Sayangnya, ki mendalamnya tidak dapat menembus layar itu sampai cukup kuat. Tanpa daya, Xian menarik ki mendalamnya dari ring. Dia menyusun kembali fragmen memori keterampilan bela diri yang belum selesai, tetapi dia masih ragu-ragu. Berlatih dengannya atau tidak, dibungkus dedaunan dengan matanya yang bersinar, ekspresi wajah Xian terus berubah. Setelah waktu yang sangat lama, dia memutuskan untuk melihat apa yang akan terjadi pada tubuhnya jika dia berlatih di level pertama, Rampage. Ki mendalamnya bergerak perlahan menuju Jugu Meridian. Setelah tiba, sesuai dengan proses pemintalan level pertama, Rampage, Xian perlahan-lahan menyuntikkan ki mendalamnya ke Jugu Meridian. Seketika, meridian itu mulai berputar cepat. Suasana hati negatif yang terpendam di meridian itu, seperti kebencian, keputusasaan, dan kegilaan, semuanya terpicu dalam sekejap, yang berubah menjadi kekuatan tertentu dan mulai mengubah pembuluh darah, tulang, darah, dan daging di sekitar Jugu Meridian. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang luar biasa. Darah dan daging di sekitar Jugu Meridian tiba-tiba berkontraksi dan otot-ototnya langsung menegang. Setelah berpikir sejenak, Xian mulai membalikkan aliran ki mendalamnya dalam waktu singkat. Rasa sakit yang tak tertahankan tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya dan terasa seperti pembuluh darahnya hampir terkoyak. Setelah mengalir beberapa inci, Xian mengambil keputusan dan memaksakan ki mendalamnya. Ki mendalamnya melompati meridian Jugu dan menyerbu meridian Jianzhen seperti binatang buas yang marah. Setelah terkumpul di meridian Jianzhen miliknya, ki mendalam miliknya berputar seperti sebelumnya, yang kembali memunculkan suasana hati negatif berupa kebencian, keputusasaan, dan kemarahan yang tersembunyi di meridian sekaligus. Darah dan daging di area itu mulai berkontraksi lagi. Yang mengejutkan Xian, bahkan ada kabut abu-abu samar yang naik dari setiap pori di bahunya, yang bercampur dengan keputusasaan dan kebencian. Menghantui. Ki mendalam kembali lagi. Xian merasakan sakit yang menusuk di lengan kanannya dan dahi serta punggungnya basah oleh keringat. Sakit parah. Sambil menggertakkan giginya, kegilaan dalam diri Xian tiba-tiba meledak. Meskipun lengannya sakit, Xian terus mendesak ki mendalamnya ke arah meridian Wuli. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xian memindahkan ki mendalamnya dari meridian Jugu ke meridian Yangqi di dekat pergelangan tangannya, sambil menahan keinginan untuk muntah. Segala macam energi negatif di dalam meridian lengan kanannya tampaknya dikeluarkan sekaligus. Setelah memeriksa dengan saksama, Xian mendapati otot-otot di lengan kanannya telah berkontraksi, sedemikian rupa sehingga menjadi jauh lebih tipis dari sebelumnya. Kabut abu-abu redup menggulung lengannya tanpa henti, menyampaikan suasana hati yang negatif itu. Hanya dengan melihatnya saja, seseorang akan mudah terpengaruh oleh kekuatannya dan merasa sangat ketakutan. Ki yang mendalam bergerak maju mundur di lengannya. Kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan bendungan mengalir deras di lengannya, dikombinasikan dengan segala macam suasana hati yang negatif. Xian merasakan kekuatan yang luar biasa di lengan kanannya, seolah-olah akan meledak kapan saja. Di lubuk hatinya, serangkaian keinginan berisi pembunuhan dan kekejaman muncul. Sambil bernapas dengan berat, mata Xian menunjukkan tatapan membunuh. Di antara pepohonan, ia mulai mencari sasaran, dengan ganas seperti serigala. Betapa ia ingin menghancurkan setiap orang yang dilihatnya menjadi bubuk dengan tangan kanannya. Ia tidak akan puas sampai ia menghancurkan orang-orang itu menjadi lumpur. Beberapa saat kemudian, 2 bayangan, disertai kutukan keras, bergerak perlahan ke arahnya. Mereka berdua adalah prajurit keluarga Mo. Setelah mencari di tempat lain tetapi tidak menemukan jejak Xian, mereka dikirim oleh Mo Yanyu untuk mencari di daerah ini. Di mana bajingan itu? Aku akan memenggal kepalanya saat melihatnya. Sial, nyonyaku masih menungguku di serikat pedagang. Aku sudah membuang-buang waktuku di sini karena bajingan itu. Sialan,
Seorang prajurit kekar mengumpat dengan kejam, yang wajahnya terkubur di bawah kumis tebal. Zentai, hati-hati. Bajingan itu membunuh 4 dari kita. Dia pasti orang yang sulit dihadapi. Dia makan 2 kali lipat dari yang kita makan untuk sekali makan, aneh sekali. Jangan remehkan dia. Prajurit lainnya tampak waspada, dan dia terus melihat sekeliling, tampaknya lebih berhati-hati. Jangan khawatir, kita berdua berada di langit kedua alam baru lahir. Dan kita adalah 2 orang. Kita akan mati saja jika bajingan itu mencoba menyerang kita. Mari kita bunuh dia segera agar kita bisa pergi. Aku sudah muak dengan tempat gila ini. Aku ingin wanita. Wanita. Prajurit bernama Zentai itu tampak terlalu bernafsu pada wanita sehingga ia mulai berteriak di hutan. Yah, baiklah. Nona Mo juga seorang wanita. Prajurit yang berhati-hati itu mengejek dengan suara rendah. Yah, Nona Mo memang wanita. Tapi dia bukan tandingan kita. Aku perhatikan Tuan Karu sering sekali menemui Nona Mo akhir-akhir ini. Mungkin dia punya peluang bagus. Lihat Nona Mo, wajahnya, pantatnya, mari kita lihat bajingan beruntung mana yang bisa mendapatkannya. Level kita terlalu rendah. Tidak ada sedikit pun harapan dalam hidup ini. Zentai merendahkan suaranya, dengan senyum sinis di wajahnya. Ia tampak sedang berkhayal. Saat tiba bagian yang menyenangkan, ia menegakkan tubuhnya dan tertawa keras. Jangan melamun, Nona Mo sudah bertunangan. Ling Xiaofeng itu pria yang sangat tangguh. Kalau dia tahu kamu berkhayal tentangnya, kamu pasti sudah mati. Mendengar nama Ling Xiaofeng, Zentai tampak panik. Ia berbisik, anak itu aneh sekali. Kudengar ia hampir mencapai alam manusia. Aku pernah melihatnya membunuh. Ia sangat kejam. Bahkan Master Karu tidak akan bisa kabur jika ia mengganggu Ling Xiaofeng. Serius, kita harus berhati-hati. Jika ia mendengar apa yang kita katakan. Zentai menggigil. Rupanya dia terlalu takut pada tunangan Mo Yanyu. Dengan wajah kaku, keduanya mendiskusikan Ling Xiaofeng saat mereka berjalan menuju tempat Xian berada, tidak mengetahui bahwa di antara dedaunan tebal di atas mereka, ada seekor binatang berdarah. Tanda hubung. Xian tidak dapat menahan nafsunya lagi. Ia terengah-engah, tiba-tiba melompat dari semak-semak. Ki mendalamnya mengalir di lengan kanannya seperti gelombang dengan energi pembunuh yang ganas dan dahsyat yang akan meledak dari dalam. Omong kosong, prajurit yang tadinya waspada tiba-tiba pucat pasi, dan berteriak keras minta tolong. Mendarat di atas kepalanya, Xian memulai serangannya seperti pedang tajam saat ki mendalamnya membentuk kabut tebal di lengannya. Di depannya, Xian mengeluarkan ki mendalamnya seperti jaring, yang langsung membungkus kepala prajurit itu dengan erat. Pada saat itu, gelombang perasaan negatif yang kuat, bercampur dengan kebencian dan keputusasaan yang tak berujung, tiba-tiba menyerbu hidung dan mulutnya. Prajurit keluarga Mo merasa seperti sedang berdiri di tengah lautan berdarah dengan ribuan roh jahat terbang ke arahnya, mencengkeramnya dengan kekuatan penuh dan mencabik-cabiknya. Dia tidak bisa bergerak bahkan jika dia mencoba. Berdebar, tinju besi Xian menghantam tengkorak prajurit itu dengan kekuatan yang dahsyat. Dengan suara yang jelas, tengkorak prajurit itu meledak, dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Semua ki mendalamnya mengalir keluar dan langsung diserap ke meridian Xian. Prajurit lainnya bernama Zheng Tai, tampak sangat ketakutan dan langsung meledakkan bom asap birunya. Bom asap biru itu terbang ke langit dan meledak dengan cahaya biru yang bersinar bahkan lebih terang dari matahari. Lihat, di sana, melihat cahaya biru itu, Mo Yanyu tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia berbalik, dan dengan cepat terbang ke arah itu tanpa ragu-ragu. Master Karu tidak bergerak pada awalnya. Dia mencibir sejenak, lalu mengikuti Mo Yanyu. Dasar bajingan, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Setelah melepaskan bom asap biru, Zheng Tai tidak panik seperti sebelumnya. Dia menatap Xian dengan mata membara dan mencibir, kami telah mencarimu selama ini. Akhirnya, kau keluar. Kali ini, kemana kau bisa lari? Xian terengah-engah. Dengan nafsu haus darah yang semakin terkonsentrasi di matanya, Xian bisa merasakan dorongan tak berujung untuk darah di dadanya. Ki mendalam milik prajurit itu yang mengalir ke tubuh Xian setelah dia meninggal telah semakin memicu dorongan membunuh di dalam tubuhnya. Seolah-olah ada suara yang berbisik di telinganya, terus-menerus mendorongnya untuk menuruti keinginannya akan darah.
Melihat Xian hanya berdiri di sana sambil terengah-engah, alih-alih bergerak ke arahnya, Zheng Tai merasa sedikit lega. Dia menjaga jarak dari Xian dan mencibir, "Hei kamu, Nona Mo dan Tuan Karu akan segera datang. Kamu pasti akan mati." Dengan suara gemuruh yang keluar dari tenggorokannya, Xian tiba-tiba terbang ke arah Zheng Tai, seperti binatang buas yang dikurung dan berlari liar. Ada seberkas asap putih yang mengelilingi lengan kanannya yang tampak seperti ular raksasa. Ular itu tiba-tiba melompat keluar dan langsung menuju leher Zheng Tai. Zheng Tai sudah bersiap. Dia tidak langsung melawan Xian. Sebaliknya, dia menjauh beberapa meter. Namun, ular asap putih itu tidak mudah disingkirkan. Ia terus mengejar Zheng Tai seolah-olah masih hidup. Meskipun Zheng Tai mundur, ia tidak menyerah dan tetap mengikutinya, berniat untuk melilitnya seperti kepompong. Zheng Tai sedikit terkejut. Dia mengendus sebentar dan mulai memotong ular asap itu dengan pisau tajam di tangannya. Ular asap putih itu langsung terpotong menjadi dua bagian. Namun, ular itu tidak berhenti. Kedua bagian ular itu terangkat dan mulai melilit kedua lengannya. Pada saat itu, dua gelombang roh jahat menyerbu ke dalam kepala Zheng Tai. Tubuhnya membeku, kedua matanya dipenuhi dengan pemandangan berdarah dan kerangka yang menyeramkan. Dia merasa seperti tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya. Ledakan. Xian tiba tepat di depan Zheng Tai dan memukul wajahnya dengan sekuat tenaga di tangan kanannya. Hanya dalam satu pukulan, lautan ki mendalam yang berdarah dan bergejolak meledak dari tangan Xian dan langsung menembus kepala Zheng Tai. Dengan darah di seluruh wajahnya, serta tatapan mata yang ketakutan dan tidak percaya, Zheng Tai merasakan hawa dingin mengalir di sekujur tubuhnya dan dia jatuh tertelungkup di tanah. Ki mendalamnya melesat keluar seperti para prajurit yang telah tewas sebelumnya. Tubuh kedua prajurit itu berangsur-angsur berubah menjadi mumi, tanpa jejak darah di wajah mereka, terkuras semua ki mendalam mereka. Meskipun nafsu membunuh yang membara dalam benaknya, Xian tetap pada pendiriannya dan dengan hati-hati memeriksa barang-barang milik kedua prajurit yang tewas itu. Dia mengumpulkan semua makanan dan koin kristal yang berharga dan memanjat pohon kuno itu seperti seekor monyet yang lincah. Dia bersembunyi di antara dedaunan dan cabang-cabang yang tebal itu, dan berkata pada dirinya sendiri untuk tenang, terus-menerus. Namun, hasratnya yang besar akan darah masih ada dalam benaknya. Xian duduk di sana dan mulai mengoperasikan ki mendalamnya. Ki mendalam yang mengalir di lengan kanannya beberapa saat yang lalu secara bertahap diarahkan ke perutnya dan lengan kanannya kembali normal. Xian berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan napasnya dan menarik roh-roh jahat yang berterbangan kembali ke dalam tubuhnya. Cahaya pembunuh itu perlahan menghilang dari matanya. Melalui dedaunan yang tebal, Xian mengamati gerakan di tanah dengan penuh konsentrasi. Tak lama kemudian, kerumunan mulai berkumpul di bawah pohon. Dua orang pertama juga merupakan prajurit dari keluarga Mo. Seperti Zheng Tai, mereka juga prajurit alam dasar yang telah mencapai langit kedua, dan belum bisa mengeluarkan ki mendalam mereka dari tubuh mereka. Mereka tampak waspada setelah tiba, dan mereka terus mencari jejak Xian, takut dia akan menyerang lagi. Setelah beberapa saat, Mo Yanyu dan Master Karu tiba satu demi satu. Mo Yanyu tiba lebih dulu. Dia melihat sekilas kedua mayat kering yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan suara tegas, "Ya, itu dia." Cahaya dingin yang mematikan mulai menyebar di matanya. Dia bergerak, mencoba menemukan jejaknya. Dia mulai mengamati dedaunan dan ranting, mencoba mencari tahu apakah dia telah pergi atau tidak. Sebelumnya, jika Xian mencoba melarikan diri, dia akan mematahkan beberapa cabang pohon, atau meninggalkan jejak kaki yang berat dan berantakan. Dalam waktu sesingkat itu, tidak ada cara baginya untuk menutupi jejaknya. Mo Yanyu benar tentang itu. Tapi sayang sekali, Xian sama sekali tidak pergi. Dia bersembunyi di pohon tua itu selama ini. Mo Yanyu mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Wajah cantiknya menunjukkan kerutan yang buruk. Sialan. Sialan, tidak ada jejaknya sama sekali. Setelah Master Karu tiba, dia melihat sekeliling dengan mata tajamnya dan tiba-tiba mendongak dan berteriak, "Dasar bajingan kecil. Keluar dari pohon sekarang. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja?" Xian terkejut dengan reaksi Master Karu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kendali. Cahaya dingin keluar dari matanya yang gelap, hasrat membunuh yang telah dia tahan di dalam tubuhnya pun terlepas.
Itu dia. Master Karu mencibir dan langsung memanggil bom abu-abu menyeramkan di tangannya. Bom itu tiba-tiba terlempar ke tempat persembunyian si Yan dalam sekejap. Dasar brengsek, di mana kau bisa bersembunyi kali ini? Mo Yanyu memasang wajah menakutkan dan juga menyerang tempat si Yan bersembunyi dengan Green Lightning Kill yang kuat, dicampur dengan sinar listrik. Siapa? Si Yan melompat keluar dari dedaunan. Dia sama sekali tidak melihat Mo Yanyu atau Master Karu. Begitu dia keluar, dia langsung berlari ke pohon berikutnya dengan daun paling tebal. Namun, Mo Yanyu dan Master Karu adalah prajurit alam baru lahir, yang lebih unggul dari alam dasar milik Si Yan. Kecuali Si Yan menyerang mereka secara tiba-tiba, tidak mungkin Si Yan dapat menghadapi mereka secara langsung, apalagi jika mereka berdua melawan satu orang. Jangan sampai dia hilang. Dengan teriakan keras, Mo Yanyu terbang mengejar Si Yan, sementara dua prajurit keluarga Mo mengikutinya dari belakang. Master Karu tidak langsung mengejar Si Yan. Dia melihat bom abu-abu itu menghancurkan cabang-cabang pohon tempat Si Yan bersembunyi, melambaikan tangannya, dan memanggil bom abu-abu menyeramkan itu kembali ke telapak tangannya. Dia mencibir lagi lalu mengikuti Mo Yanyu dengan kecepatan cahaya. Kedua prajurit keluarga Mo segera tertinggal. Mo Yanyu dan Master Karu mengejar Si Yan satu demi satu. Mereka segera mendekat. Ledakan. Bola cahaya biru terang tiba-tiba meledak tepat di depan Mo Yanyu dan Master Karu, dengan cahaya biru yang bersinar hampir menyilaukan mereka berdua. Mo Yanyu dan Master Karu terlalu sibuk mengikuti Si Yan untuk memperhatikan sekeliling mereka, dan langsung terkejut dan dibutakan oleh kilatan cahaya biru yang bersinar. Mereka bertabrakan dengan dua pohon raksasa. Sebelum mereka bisa mendapatkan kembali penglihatan mereka, Si Yan sudah bermil-mil jauhnya. Bom asap biru. Sialan, Mo Yanyu berteriak dan terus mengejar Si Yan dengan wajah marah. Master Karu tampaknya juga kesal. Dia mengumpat sesuatu dan tiba-tiba terbang di depan Mo Yanyu. Kali ini, dia tidak menahan kekuatan aslinya. Bajingan sialan, kali ini, aku akan membuatmu memohon belas kasihan. Ledakan, bom asap biru lainnya meledak di depannya. Namun kali ini, Master Karu sudah siap. Ia menutup matanya tepat pada waktunya dan terus mengejar Si Yan setelah kilatan terang bom asap biru itu menghilang. Sebagai seorang prajurit alam baru, kekuatan Master Karu jauh di atas Si Yan. Ia terbang bagai angin, secepat kilat. Setelah bom asap biru kedua, ia segera menutup jarak antara dirinya dan Si Yan. Bom abu-abu. Master Karu memanggil bom abu-abu lain di telapak tangannya. Dia memasang wajah jahat dan mengangkat tangannya saat dia berada sekitar 20 meter dari Si Yan. Ledakan, bom abu-abu itu terlempar seperti bola meriam, langsung menuju punggung Si Yan. Ledakan, Si Yan melepaskan bom asap biru lagi. Bom asap biru dan bom abu-abu itu saling bertabrakan dan meledak, melepaskan cahaya hijau terang yang menutupi seluruh langit. Cahaya hijau jatuh ke hutan dan memicu kebakaran hutan. Berkat bom asap biru itu, Si Yan berhasil memperoleh waktu untuk melarikan diri. Ia terus berlari sekuat tenaga. Begitu ia merasakan bahwa Master Karu mendekatinya, ia akan melepaskan bom asap biru yang telah diambilnya dari para prajurit sebelumnya, dan mengulur waktu untuk melarikan diri. Namun akhirnya, Si Yan kehabisan semua bom asap biru di tangannya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan aliran energi hangat yang aneh mengalir ke seluruh tubuhnya dari meridiannya. Ki mendalam yang telah dia ekstrak dari dua prajurit yang mati itu telah dimurnikan oleh tubuhnya dan menjadi bagian dari ki mendalamnya sendiri di dalam perutnya, meningkatkan kekuatannya ke tingkat berikutnya. Seketika, Si Yan berbalik dan mulai berlari ke arah Guru Karu seolah-olah dia gila. Master Karu kembali menyeringai menyeramkan. Dia sama sekali tidak panik. Dia perlahan-lahan mengoperasikan ki mendalam di dalam tubuhnya, mempersiapkan rencananya. Dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya gelap setebal setengah meter. Dia menggunakan ki mendalam untuk melindungi tubuhnya. Si Yan sedikit terkejut, tetapi dia tidak melambat karena ini. Bahkan dengan ki mendalamnya yang terkonsentrasi di tangan kirinya, Si Yan tidak melepaskannya di depan. Dia memegang tinjunya yang seperti besi seperti pisau tajam, dan menusukkannya tepat ke perut Master Karu. Dengan tatapan jijik di matanya, Guru Karu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia sedang menunggu serangan Si Yan. Ledakan. Dengan satu pukulan pada lapisan cahaya gelap yang menutupi tubuh Master Karu,
Xian merasa seperti sedang memukul lapisan kapas. Dia hanya memukul lapisan cahaya gelap, dia tidak dapat melukai tubuh Master Karu sama sekali. Huff, dasar pendekar elementari realem, mau menghancurkan Dark Light Shield milikku. Tidak semudah itu, Master Karu mencibir, dan dengan lambaian tangannya, sebuah bom abu-abu melesat keluar dari telapak tangannya, tepat ke dada Xian. Xian langsung terpukul. Dengan gelombang kekuatan dahsyat yang menyerbu dadanya, Xian terlempar ke belakang, mulutnya dipenuhi darah. Dia bahkan bisa mendengar suara tulang-tulangnya remuk di dalam dadanya. Terjatuh ke tanah, Xian merasa seluruh tubuhnya hancur, dan merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Mulutnya dipenuhi darah. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, Master Karu menggelengkan kepalanya, dan perlahan berjalan ke arah Xian dengan wajah muram, anak muda, kembalilah dan jadilah budak pengobatanku. Jangan pernah mencoba melarikan diri lagi. Kau harus tahu bahwa aku tidak menyerangmu dengan kekuatan penuhku. Kalau tidak, kau pasti sudah mati. Lagi, Xian berdiri. Ia menyeka darah dari bibirnya, dan bergegas menuju Master Karu lagi dengan tatapan mata yang menakutkan. Kau ingin mati? Tentu saja. Master Karu tertawa terbahak-bahak. Kali ini, dia tidak bersembunyi, dan mengaktifkan Dark Light Shield-nya lagi. Seluruh tubuhnya langsung ditutupi oleh cahaya gelap yang bersinar. Xian mengangkat tangan kanannya dan menyerbu ke arah Master Karu, seolah-olah dia ingin mencoba serangan yang sama seperti terakhir kali. Master Karu mencibir, ayolah, nak, kali ini kau benar-benar mencari kematian. Saat Xian berlari ke depan, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi pada tangan kanannya. Sebelum dia mengenai Dark Light Shield milik Master Karu, lapisan cahaya putih muncul di sekitar tangan kanannya. Gelombang energi negatif yang kuat, dikombinasikan dengan keputusasaan, ketakutan, dan nafsu membunuh, langsung keluar bersamaan. Master Karu menjadi cemas. Namun, sudah terlambat baginya untuk membuat rencana darurat. Saat berikutnya, badai mengerikan dari hasrat negatif yang mengerikan, penuh dengan kegilaan dan keputusasaan, menghantam Dark Light Shield milik Master Karu. Dark Light Shield yang lebih dari mampu bertahan dari serangan kekuatan penuh dari Elementary Realm Warrior, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Roh-roh jahat yang terjerat di sekitar tangan kanan Xian menghantam tubuh Master Karu, menyerbu ke dalam tubuhnya seperti gelombang liar. Di bawah pengaruh kekuatan pembunuh yang luar biasa itu, pikiran dan tubuh Master Karu membeku total. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi atau mempersiapkan pembelaannya. Xian mengeluarkan belati yang disembunyikannya di lengan kirinya dan mengayunkannya tepat ke leher Master Karu. Gelombang darah panas mengalir keluar dari leher Karu, membasahi seluruh tubuh Xian. Sebuah kepala melayang ke udara dan jatuh ke tanah sejauh 3 meter. Ki mendalam di dalam tubuh Master Karu kini mengalir deras. Bercampur dengan semua pikiran menakutkan di dalam benak Master Karu tepat sebelum napas terakhirnya, ki mendalamnya kini mengalir ke meridian Xian dengan kekuatan yang tak terhentikan. Xian dapat dengan jelas merasakan energi kuat dalam gelombang ki mendalam yang unik ini. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Berbeda dari prajurit sebelumnya seperti Zheng Tai, Master Karu adalah prajurit Naschen Realem. Ki mendalam di dalam tubuhnya jauh lebih tebal dan lebih terkonsentrasi. Ki mendalam yang Xian dapatkan darinya setelah kematiannya jauh lebih kuat daripada yang dia dapatkan dari prajurit sebelumnya. Xian berdiri diam. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Butuh waktu hampir 1 menit baginya untuk menyerap semua ki mendalam di dalam tubuh Master Karu. Setelah melepaskan satu-satunya tas yang dibawa Master Karu, Xian merasa seluruh tubuhnya sakit, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatan di lengan dan kakinya, terutama lengan kanannya, yang telah digunakannya untuk serangan sebelumnya. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun di lengan kanannya, seolah-olah ini adalah konsekuensi yang harus dia hadapi setelah serangan hebat yang telah menyebabkan serangan balik di tubuhnya. Jangan biarkan dia lolos. Tidak jauh di belakangnya, dia bisa mendengar teriakan dan jeritan Mo Yanyu. Meskipun beberapa bom asap biru yang diledakkan Xian berhasil memperlambatnya, dia berhasil menyusulnya setelah beberapa menit. Tampaknya dia tidak sendirian. Beberapa prajurit dari keluarga Mo juga mengejarnya. Saat ini,
Si Yan dapat merasakan bahwa sebagian energi dalam tubuhnya terkurung untuk sementara waktu, jadi dia tidak ingin melawan Mo Yanyu atau para prajurit itu secara langsung. Si Yan mengambil ransel Master Karu, melompat ke semak-semak tebal, dan mulai berlari seperti orang gila sekali lagi. Mo Yanyu tiba-tiba berhenti. Keempat prajurit dari keluarga Mo yang mengikutinya keluar dari hutan lebat itu tampak berwajah berat. Di tanah, tergeletak mayat Master Karu yang masih hangat. Akan tetapi, mayat itu telah kehilangan semua kinya yang mendalam, dan tergeletak kering seperti mumi. Melihat pemandangan itu, keempat prajurit berdiri di samping Mo Yanyu dengan ketakutan di mata mereka. Salah satu dari mereka datang ke Mo Yanyu setelah ragu-ragu, dan berkata, "Nona Mo." Mo Yanyu gemetar. Setelah beberapa saat, dia menjawab sambil mengerutkan kening, "Hentikan pengejaran." "Tapi Nona," sang prajurit ingin menambahkan sesuatu. "Tuan Karu telah mencapai langit kedua alam baru lahir, setingkat denganku. Selain itu, dia memiliki lebih banyak pengalaman bertarung daripada aku." Mo Yanyu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi putus asa, "Aku tidak tahu bagaimana dia membunuh Tuan Karu. Namun, ini berarti dia mampu membunuh siapapun dari kita saat ini. Jika kita terus mengejarnya, kita mungkin tidak akan bisa kembali ke serikat pedagang. Jadi kita biarkan dia pergi begitu saja. Nona Mo, kita telah menghabiskan banyak uang untuk membuat Tuan Karu bekerja untuk kita." Prajurit itu berkata dengan suara rendah. "Jadi Litian, jika kita tidak menyerah, bisakah kamu memberikan ide yang lebih baik?" Prajurit itu tiba-tiba terdiam. Mo Yanyu berlutut di samping mayat Master Karu yang dingin. Dia mencari-cari di sekujur tubuhnya dan mengumpat dengan suara pelan, "Sial. Bajingan itu telah mengambil segalanya dari Master Karu, semua obat-obatan dan buku-buku medis. Kali ini kita benar-benar di sini tanpa hasil apapun." Keempat prajurit lainnya terdiam bersama, mereka tidak berani mengatakan apapun. "Kembalilah ke Johnson. Mulai sekarang, kita harus bertindak secara berkelompok. Tidak ada gerakan individu yang diizinkan." Mo Yanyu menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia berdiri dan berbalik kembali ke arah mereka datang. Sejak saat itu, dia membenci keberanian Si Yan. Di sisi lain, Si Yan masih berlari menyelamatkan diri di hutan gelap. Rasa haus darah masih menggebu-gebu di dalam tubuhnya. Rasa itu melahap kesadarannya sedikit demi sedikit. Energi negatif berupa kegilaan, kebrutalan, dan haus darah menyerbu pikirannya tanpa terkendali. Lambat laun, pandangannya menjadi gelap dan tubuhnya terasa hampir hancur karena energi liar itu. Saat itu, dia sangat lemah dan lelah. Dia tidak bisa mengerahkan tenaga sedikit pun di lengan dan kakinya. Dia harus menghindari perkelahian dengan siapapun. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Si Yan tidak yakin berapa lama dia bisa bertahan. Dia tidak pernah menyangka tubuhnya akan bereaksi dengan cara yang aneh, jadi dia tidak membuat rencana darurat. Ledakan, hasrat haus darah yang liar di dalam benaknya akhirnya meledak. Si Yan terengah-engah karena ia benar-benar kehilangan penglihatannya. Hanya ada satu suara di kepalanya, berbisik, mengulang kata yang sama, "Bunuh. Bunuh, 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 bunuh." Si Yan tahu bahwa sebentar lagi, ia akan kehilangan semua kewarasannya, dan menjadi binatang buas yang haus darah dan tak berakal. Ia akan dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Musik yang indah tiba-tiba mengalun di telinga Si Yan dari kejauhan. Musik itu seperti tetesan air yang jatuh ke piring giok, seperti angin yang bertiup melalui tirai sutra. Musik itu selembut burung yang mengepakkan sayapnya, seringan aliran sungai yang tenang di tengah hutan yang tenang. Musik itu begitu indah, begitu damai, seolah-olah terbang turun dari surga. Musik yang indah itu bagaikan tangan lembut yang menenangkan hatinya. Musik itu telah menghilangkan semua hasratnya yang berdarah dan gila. Perlahan-lahan, musik itu juga membantu Si Yan mendapatkan kembali kewarasannya, yang hampir hancur. Berkat alunan musik yang lembut dan menenangkan itu, Si Yan perlahan-lahan mendapatkan kembali kewarasannya sebelum ia kehilangan akal sehatnya. Ia perlahan berjalan ke arah alunan musik itu dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Ia merasa seluruh tubuhnya basah kuyup dalam alunan musik yang indah itu, dan semua nafsu darah di dalam tubuhnya telah benar-benar lenyap. Di sebuah lembah kecil yang dipenuhi bunga-bunga unik dan tanaman istimewa, Si Yan melihat sosok cantik tengah memainkan sitar.
Sosok itu hanya duduk bersila di tengah bunga-bunga. Ia menundukkan kepalanya sedikit dan benar-benar menghayati alunan musik, tanpa menyadari kehadiran Xian. Xian bergerak semakin dekat dan berhenti sekitar 100 meter dari punggungnya. Dia berdiri di sana dan tercengang dengan sosok cantik di depannya. Dia berdiri di sana dengan mata tertutup, mencoba membenamkan dirinya dalam suara sitar yang indah. Setelah beberapa saat, suara sitar perlahan melambat, dan akhirnya berhenti. Xian merasa terbangun dari mimpi indahnya. Ia mendapati bahwa amarah dan nafsu membunuh yang dimilikinya telah hilang sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah ada. Namun, tubuhnya masih terasa berat. Rasa sakit yang hebat di dadanya terasa sangat kuat. Tampaknya dia masih menderita akibat pukulan dari Master Karu. Xian memusatkan perhatiannya dan dapat merasakan ki mendalam yang mengalir di dalam meridiannya. Dia dapat merasakan bahwa tubuhnya masih memproses ki mendalam yang telah diserapnya dari Master Karu. Sosok cantik di kejauhan perlahan berbalik sambil memegang sitar kuno di tangannya. Dia sedikit mengernyit dan menatap lurus ke arah Xian. Xian tidak bisa menahan gemetar. Matanya menatap gadis cantik di depannya tanpa henti. Sangat cantik, dia tanpa sadar berkata. Gadis itu berusia sekitar 18 atau 19 tahun, mengenakan rok panjang putih. Matanya berbinar, giginya berkilau, kulitnya lembut dan halus, dan tubuhnya ramping dan halus. Dia bisa digambarkan sebagai dewi cantik dari surga, tetapi pada saat yang sama, juga sebagai gadis cantik yang tinggal di sebelah. Dia sangat sempurna. Xian tidak bisa mengatakan siapa yang lebih cantik, Mo Yanyu, atau gadis di depannya. Gadis cantik itu melirik Xian sekilas. Dia lalu berbalik tanpa suara dan berjalan perlahan menuju sungai kecil yang berjarak ratusan meter dengan sitar di tangannya. Xian tidak bisa tidak mengagumi wanita-wanita cantik di dunia ini. Secara keseluruhan, dia hanya bertemu dua wanita di dunia ini, tetapi mereka berdua begitu mempesona, seperti satu dari sejuta. Nona, terima kasih banyak atas musikmu yang indah. Bolehkah aku? Melihat gadis itu berjalan menjauh darinya, Xian tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Hei, hentikan. Sudah cukup. Tiba-tiba, sesosok tubuh yang kuat melompat dari pohon kuno raksasa di depan Xian. Sosok itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah kuning berbulu. Ia mengenakan pakaian prajurit berwarna abu-abu kecoklatan. Ia tampak sangat tinggi dan kuat dengan pedang besar di bahunya. Namun, ia tidak tampak terlalu serius, hanya berdiri di depan Xian, menatapnya dengan senyum aneh di wajahnya. Tidak diragukan lagi, Xian terkejut. Dia langsung waspada. Hanya dengan melihatnya, dia bisa dengan jelas merasakan energi yang menakutkan dari pria berwajah kuning di depannya ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami bahwa pria berwajah kuning ini jelas seorang pejuang yang jauh di atas levelnya. Pria berwajah kuning itu hanya menatapnya, tidak sengaja melepaskan energi apapun untuk menekannya sama sekali, tetapi Xian sudah merasa bahwa dia tak tersentuh seperti gunung yang kokoh. Xian mundur selangkah, menunjukkan bahwa dia tidak datang dengan pikiran jahat. Kemudian dia berpura-pura tersenyum dan berkata, musik yang dimainkan nona cantik itu sangat mempesona. Aku tidak bisa berhenti mendengarkannya. Aku hanya ingin mendengarkan lebih banyak musiknya, tidak ada yang lain. Jangan khawatir. Bagi Xian, gadis ini memiliki keterampilan bermusik yang sangat ajaib. Musiknya yang indah rupanya dapat membantunya mengendalikan hasrat berdarah dalam benaknya. Xian tidak yakin kapan hasrat akan darah dalam dirinya akan kembali lagi. Oleh karena itu, ia sangat ingin menemukan sesuatu yang dapat membantunya mengendalikan hasrat buruk dalam tubuhnya. Aku tahu kau hanya pria yang penuh nafsu, tidak ada yang lain. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup sampai sekarang. Pria berwajah kuning itu tertawa, dan berkata dengan santai, tapi di sini bukan tempat bagimu untuk bernafsu. Aku sarankan kau menjauh dari kami. Kalau tidak, kau akan mendapat banyak masalah. Baiklah, sesuai keinginanmu. Xian mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan kerjasama. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Namun, dia melirik sosok cantik di kejauhan sebelum berbalik dan pergi. Paman Luo, aku merasakan roh jahat yang kuat dalam diri pria itu. Saat itu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan hasrat membunuh dan dia hampir mengamuk. Namun, setelah nafsu membunuh memudar, dia berani menatapku dengan penuh nafsu.
Kurasa dia seharusnya tidak menjadi bagian dari dunia kegelapan. Mu Yudai berkata dengan sedikit ketidaknyamanan saat dia mengingat tatapan penuh nafsu Si Yan padanya. Lelaki itu, nampaknya ia tidak pernah bisa menyembunyikan keinginannya dalam hati. Meskipun ada pria lain yang juga menginginkannya, mereka setidaknya akan melakukannya secara diam-diam atau menutupi keinginan mereka saat melihatnya. Mereka tidak akan mengekspos pikiran kotor mereka ke dunia. Namun, pria itu, dia bahkan tidak berusaha menutupi nafsunya terhadapnya di matanya. Apa yang dilihatnya di matanya adalah keinginan yang sederhana dan lugas. Dia tidak mungkin dari dunia kegelapan. Para pembunuh yang dikirim oleh dunia kegelapan semuanya adalah prajurit alam baru lahir, tetapi orang itu masih seorang prajurit alam dasar. Luo Hao tertawa dan berkata, tetapi yang menarik, orang itu bahkan bukan seorang prajurit alam baru lahir, tetapi berani bermimpi tentang putri cantik kita yang telah mencapai langit ketiga. Orang ini punya nyali, haha. Aku masih belum yakin kapan aku bisa pulih. Saat ini, aku tidak berdaya. Mu Yudai mendesah pelan dengan hati yang dipenuhi kesedihan, Paman Luo, jika para pembunuh itu datang dan kau tidak bisa mengalahkan mereka, tolong tinggalkan aku saja. Aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Omong kosong apa ini? Mendengar ini, Luo Hao tampaknya tidak terlalu senang. Dia berkata dengan suara tegas, kita tidak jauh dari serikat pedagang saat ini. Jika kita dapat bertahan hidup beberapa minggu ke depan, paling lama 1 bulan, kita pasti bisa keluar dari hutan gelap ini. Begitu kita mencapai serikat pedagang, dunia gelap tidak dapat melakukan apapun untuk menyakiti kita. Gu, dengan suara siulan aneh dari kejauhan. Tak lama kemudian, 2 orang pria dan seorang wanita yang berpakaian seperti tentara bayaran keluar dari hutan dengan ekspresi serius. Pemimpin kelompok itu menghampiri Luo Hao dan berkata, maaf Paman Luo, kami tidak dapat mengikuti para pelacak dari dunia kegelapan. Luo Hao mengangguk, dan berkata sambil mengerutkan kening, kita harus berangkat sekarang dan memilih lokasi baru untuk beristirahat. Kalau tidak, para pembunuh dari dunia kegelapan akan segera menemukan dan mengepung kita. Kelima orang itu tidak tinggal lama. Mereka segera mengemasi barang-barang mereka dan bergegas pergi. Tepat setelah Si Yan meninggalkan gadis itu, keinginan terhadap darah perlahan muncul lagi dalam pikirannya. Hasrat yang tak terbendung terhadap darah ini mungkin ada hubungannya dengan ki mendalam yang Si Yan peroleh dari Master Karu. Karena Master Karu memiliki kekuatan seorang prajurit alam baru lahir, ki mendalamnya bercampur dengan terlalu banyak energi negatif. Oleh karena itu, Si Yan membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk memurnikan ki mendalamnya. Sementara meridiannya memproses ki mendalam Master Karu, energi negatif yang mengganggu ini akan meluap dari waktu ke waktu dan memicu hasratnya yang tak terkendali terhadap darah dari dalam tubuhnya. Namun, musik gadis itu dapat membantunya mengendalikan hasrat liar itu, sehingga ia tidak kehilangan kewarasannya dan jatuh ke jurang kegilaan dan kekacauan saat itu. Namun, meridiannya masih bekerja untuk memurnikan ki mendalam milik Guru Karu. Hingga proses ini selesai, ada kemungkinan besar Si Yan akan jatuh ke dalam kondisi gila dan berdarah itu lagi. Sebelum tubuhnya selesai dimurnikan oleh ki mendalam Guru Karu, gadis cantik itu pasti bisa menjadi obatnya agar tetap waras. Mengetahui bahwa hasrat berdarah lainnya perlahan-lahan merayapinya, Si Yan diliputi oleh firasat buruk. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tetap mulai berjalan ke arah gadis itu. Hanya alunan musik indah dari gadis itu yang dapat membantunya untuk tenang. Dan hanya dengan mengikuti langkahnya, Si Yan dapat memperoleh kesempatan untuk mendengar suara seperti surga itu lagi. Paman Luo, ada seseorang yang mengikuti kita. Salah satu di antara kelompok tentara bayaran berkata kepada pemimpin mereka dengan suara rendah, itu pasti pengintai yang dikirim oleh dunia kegelapan. Tentara bayaran itu memiliki wajah yang muda dan tampan. Dia tampak seperti berusia 25-26 tahun, dan tingginya sudah 1,85 meter, dengan tubuh yang kuat dan ramping. Dia adalah prajurit alam baru yang telah mencapai langit ketiga. Matanya bersinar dengan energi dan selalu waspada. Hanya dari pandangan sekilas, Si Yan tahu bahwa dia adalah seorang prajurit yang hebat. Tidak, dia bukan dari dunia kegelapan. Dia hanya penguntit kecil yang mesum, tidak tahu malu. Tidak perlu memperhatikannya. Luo Hao menggelengkan kepalanya,
dan berkata sambil mengerutkan kening, "Ayo cepat. Biarkan saja dia." Zhao Xin tidak terlihat senang dengan hal ini, dan berkata dengan suara dingin, "Apakah dia mengejar nonamu? Beraninya dia, haruskah aku menunggu di sini untuk memberinya pelajaran?" Sambil berbicara, dia menatap gadis lembut bernama Mu Yudai, yang sedang bersandar pada Luo Hao. "Tidak, jangan membuat masalah jika tidak perlu." Luo Hao menggelengkan kepalanya lagi, dan bertanya kepada gadis itu dengan suara lembut, "Dai, apakah kamu baik-baik saja dengan ini? Bagaimana kalau kita mempercepat sedikit?" Mu Yudai tampak sangat pucat, dan berkeringat deras. Dia tersenyum sopan, "Ya, aku bisa bertahan. Kita bisa melaju lebih cepat. Mungkin lebih baik jika kita meninggalkan pria itu. Kalau tidak, dia juga akan dibunuh oleh para pembunuh yang dikirim oleh dunia kegelapan." Luo Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, merasa kasihan pada gadis baik hati ini. Dia mengangguk padanya dan berkata, "Mati saja, jangan gunakan lagi ki mendalammu. Aku di sini untuk kau andalkan." Setelah mengatakan itu, Luo Hao memegang bahu Mu Yudai seolah-olah dia adalah bunga yang lembut, dan berlari di antara pepohonan di hutan dengan mudah. Ketika dia hendak mendarat di tanah, dia akan mengendalikan tubuhnya yang perkasa untuk menyentuh tanah sedikit saja sebelum melompat lagi. Tidak ada jejak kaki yang tertinggal di belakangnya. Jelas, dia adalah ahli kelas 1 dalam mengendalikan ki mendalamnya. Di sisi lain, Si Yan berjuang keras dengan langkah seperti itu. Ia semakin kesulitan bernapas. Hasrat akan darah telah membunuhnya sepanjang jalan. Tubuhnya juga terasa sakit akibat pukulan hebat dari Master Karu. Karena pertarungan hebat yang baru saja ia lakukan, Si Yan menderita kehilangan ki mendalam yang parah, yang tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Dalam situasi seperti ini, jika dia bertemu Mo Yanyu lagi, tidak diragukan lagi dia akan mati. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain pulih secepat mungkin dan mengendalikan tubuhnya sendiri yang telah menjadi liar. Musik indah gadis itu memang satu-satunya harapannya. Dia tidak peduli apakah gadis itu menyukainya atau tidak. Si Yan merasa tidak punya pilihan. Bahkan jika dia menganggapnya bajingan yang tidak tahu malu, biarkan saja. Dia akan selalu mengikuti jejaknya, asalkan dia memainkan musik yang memesona itu lagi. Si Yan berusaha mengendalikan dorongannya untuk membunuh dan memasang ekspresi jahat di wajahnya. Si Yan mengalirkan sebagian besar ki mendalamnya yang tidak seberapa ke kakinya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi 5 orang yang ada di depannya. Si Yan benar-benar menjernihkan pikirannya dan menjadi lebih fokus dari sebelumnya. Satu-satunya tujuan yang ada dalam benaknya adalah untuk mengimbangi orang-orang itu. Begitu dia menjernihkan pikirannya, dia merasa perjalanan ini tidak sesulit sebelumnya. Paman Luo, aku tidak percaya orang itu hanya seorang prajurit alam dasar. Di tengah gerakan cepat mereka, Zhao Xin tiba-tiba berkata dengan terkejut. Luo Hao juga bertanya-tanya. Menurut pengetahuannya, seorang prajurit dari alam dasar seharusnya tidak mampu mengimbangi kecepatan mereka. Meskipun mereka berhasil menjauhkan diri dari pria di belakang, mereka tidak pernah berhasil meninggalkannya. Pria itu pasti memiliki daya tahan untuk membuatnya terus mengejar. Hal ini membuat Luo Hao sedikit penasaran, membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah meremehkan prajurit ini saat mereka bertemu sebelumnya. Paman Luo, aku bisa mengimbanginya. Kamu bisa mempercepat sedikit. Mu Yudai berkata dengan kesakitan dan keringat dingin di wajahnya. Tidak, jika kita bergerak lebih cepat, kau akan terluka. Luo Hao dengan keras kepala menolak. Dia berkata dengan suara rendah sambil mengerutkan kening, jangan terlalu memperhatikan orang di belakang. Dia mencari kematian. Jika dia mati, itu bukan salah kita. Au! Saat mereka berbicara, terdengar suara auman keras yang mengerikan seperti suara binatang buas dari belakang, yang tampaknya berasal dari Si Yan. Namun, suara auman itu sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia. Suara itu dipenuhi dengan kegilaan dan keinginan jahat untuk membunuh dan membunuh, membuat siapapun yang mendengarnya gemetar. Orang ini manusia atau bukan? Tentara bayaran wanita seksi bernama Dialan tidak bisa menahan gemetar, dan berkata dengan tatapan takut di matanya, bagaimana mungkin manusia bisa mengeluarkan suara yang begitu menakutkan? Ini bahkan lebih menakutkan daripada raungan binatang iblis yang sudah gila. Keinginan gila di dalam tubuhnya menggerogotinya lagi.
Luo Hao mulai tampak gugup, dan berkata cepat, jauhi dia. Kalau tidak, dia mungkin akan menyerang kita. Dia sudah gila. Tidak terlalu sulit untuk membunuhnya, tetapi mungkin akan membuang-buang waktu kita yang berharga untuk melarikan diri. Pertarungan yang tidak perlu itu pasti akan menarik perhatian para pembunuh dunia kegelapan itu, dan kita akan mendapat banyak masalah. Biarkan aku membantunya. Kalau tidak, dia akan menjadi monster gila yang hanya tahu membunuh, dan akan memulai perang berdarah di hutan gelap ini. Mu Yudai berkata setelah sedikit ragu, dan membuka sitar yang dibawanya. Meskipun Luo Hao dan prajurit lainnya melarangnya, dia duduk dengan kaki disilangkan dan mulai memainkan sebuah lagu. Luo Hao menginjak tanah dengan keras karena marah, dia benar-benar bajingan. Dia sama sekali tidak layak mendapatkan bantuanmu. Suara sitar yang memukau mengalir melalui hutan gelap bagaikan aliran air yang lembut, langsung ke arah Xian, seolah-olah suara itu khusus ditujukan untuknya. Dengan kedua matanya berubah merah, Xian hampir gila, hampir kalah oleh amarah yang membara itu. Mendengar alunan musik yang familiar, dia tiba-tiba terbangun. Dengan cahaya yang bersinar di matanya, dia hanya berdiri di sana seperti benar-benar tenggelam dalam alunan musik yang indah itu. Jejak energi negatif yang dipadukan dengan keputusasaan dan ketakutan perlahan-lahan melayang keluar dari tubuhnya dan mulai mengelilinginya seperti kabut tipis. Rasanya seperti jutaan tornado di masing-masing dari 720 meridiannya dan dia bisa merasakan energi unik yang dia dapatkan dari Master Karu dimurnikan dan dipusatkan berulang kali. Setelah beberapa saat, mata Xian berangsur-angsur kembali normal, dan ia mulai kembali terlihat seperti orang waras. Pada saat itu, ia menyadari bahwa semua ini berkat bantuan murah hati dari gadis cantik itu. Gadis itu telah menyelamatkannya lagi. Dengan rasa syukur yang mendalam di hatinya, Xian duduk di tempatnya. Ia mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam musik yang indah ini dan mulai mengalirkan ki mendalamnya ke dalam tubuhnya tanpa berpikir dua kali. Sambil menikmati musik yang menenangkan ini, ia mulai rileks. Tepat di tengah-tengah hutan gelap ini, yang dipenuhi segala macam bahaya tak terduga, Xian berhasil memasuki dunia negara tanpa pamrih. Dia tidak ingat berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia terbangun. Kabut yang menyelimuti tubuhnya telah diserap ke dalam tubuhnya sendiri, dan di bawah bimbingannya, terbang melalui berbagai meridian di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, ribuan aliran energi hangat namun aneh meluap dari seluruh meridian di tubuhnya dan mulai mendorong ki mendalam melalui pembuluh darahnya. Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia dapat dengan jelas merasakan ki mendalamnya terkompresi dan menguat dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam hitungan detik, dia dapat merasakan ki mendalamnya menjadi 5 atau 6 kali lebih kuat, dan lebih terkonsentrasi daripada sebelumnya. Ki mendalamnya yang kuat tiba-tiba mulai terkumpul di perutnya, dan memenuhi seluruh tubuhnya dengan kekuatan. Menyadari bahwa ia akhirnya telah memurnikan semua ki mendalam yang ia peroleh dari guru Karu, Xian merasa kewalahan. Xian memperlambat nafasnya dan memusatkan seluruh energinya dalam mengoperasikan seluruh ki mendalamnya menuju 12 vena utama dan 8 vena khususnya. Ki yang mendalam menyerbu seluruh tubuhnya seperti banjir yang mengamuk. Xian mampu membuka semua pembuluh darahnya yang tersumbat, meskipun menderita rasa sakit yang hebat. Ia merasa seolah-olah bahunya akhirnya bisa rileks. Sekarang ki mendalamnya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dia merasa memiliki potensi tak terbatas. Matahari telah terbenam, dan bulan bersinar terang di langit berbintang. Dengan pembuluh darah terakhirnya yang sudah bersih, Xian sangat gembira. Ia berusaha keras menahan kegembiraannya, sambil menjalankan ki mendalam dalam suatu siklus di seluruh tubuhnya. Ketika siklusnya akhirnya berakhir, Xian merasa seperti terbangun dari mimpi yang sangat panjang. Ia menatap bintang-bintang yang bersinar di langit, dan tidak merasakan apapun kecuali kebahagiaan yang tak tertandingi. Sekarang setelah semua pembuluh darahnya menembus tubuhnya, dapat dikatakan bahwa dia telah naik ke alam baru lahir. Dari ki mendalam yang ia peroleh dari Master Karu, dan melalui kejadian-kejadian ketika ia hampir kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila karena haus darah, ia akhirnya memurnikan semua kekuatan yang ia peroleh dari Master Karu dan menembus semua pembuluh darahnya dengan ki mendalam yang baru dimurnikan dan terkonsentrasi. Sekarang ia akhirnya memasuki level yang sama sekali baru.
Setelah pemurnian semua energi yang didapatnya dari Guru Karu, nafsu darah yang pernah menjerat pikirannya tiba-tiba lenyap. Sekarang setelah dipikir-pikir, Si Yan menyadari bahwa setiap kali setelah menyerap ki mendalam dari orang mati, dan sampai ki mendalam tersebut dimurnikan sepenuhnya oleh meridiannya, akan selalu ada energi negatif yang meluap dari meridiannya, yang akan memicu sisi gelap dirinya dan mendorongnya ke dalam kondisi gila. Karena beberapa korban pertamanya hanyalah pejuang alam dasar dengan energi sedang, dia masih bisa mengendalikan hasrat negatifnya. Namun, Master Karu adalah seorang Naschen Realm Warrior, dengan kekuatan yang jauh melampaui Si Yan. Ada terlalu banyak energi negatif dalam ki mendalam milik Master Karu. Oleh karena itu, saat itu Si Yan tidak dapat mengendalikan energi negatif tersebut, dan hampir kehilangan kewarasannya. Saat ini, karena dia telah sepenuhnya memurnikan ki mendalam yang didapatnya dari Guru Karu dan memasuki tingkatan yang benar-benar baru, Si Yan tidak perlu khawatir lagi dengan meletusnya kekuatan jahat. Kakak, Si Yan meregangkan tubuhnya sedikit dan berdiri perlahan. Ia merasa benar-benar segar kembali. Tulang-tulang yang patah di dadanya juga tampaknya telah pulih. Si Yan memeriksa tubuhnya untuk mencari luka, tetapi mendapati semuanya sudah sembuh. Hal ini membuatnya sangat bahagia. Dia tahu bahwa pemulihannya yang cepat bukan hanya karena promosi jabatannya, tetapi juga ada hubungannya dengan roh bela diri abadi miliknya. Tepat sebelum ia terhanyut dalam alunan musik, ia merasakan sel-sel di dekat luka di dadanya mulai pulih dan sembuh. Melihat sekeliling, Si Yan menyadari bahwa lokasi tempat dia berada benar-benar terbuka, tanpa pepohonan atau naungan. Menyadari bahwa dia telah menjalankan ki mendalamnya di sini, melupakan segala sesuatu di sekitarnya, Si Yan merasa beruntung karena tidak ada hal tak terduga yang terjadi padanya. Dengan melatih ki mendalamnya di lokasi terbuka seperti itu, seandainya Mo Yanyu masih mencarinya, dia pasti akan ditangkap olehnya. Saat ini, alunan musik yang memukau itu sudah lama hilang. Ia ingat langit masih cerah saat ia merasakan efek musik itu, namun, sekarang sudah tengah malam. Ia pasti sudah berlatih cukup lama tanpa menyadarinya. Ia merasa sangat berterima kasih kepada gadis cantik itu. Gadis itu telah menyelamatkannya lebih dari sekali. Pertama kali mungkin gadis itu menyelamatkannya tanpa sengaja, tetapi kedua kalinya, gadis itu menyelamatkannya secara khusus. Berdasarkan pembicaraan yang didengarnya dari kelima orang itu, Si Yan menyadari bahwa mereka sedang dikejar oleh seseorang. Namun, dia tidak terlalu banyak berpikir dan memutuskan untuk terus mengikuti mereka. Dia tidak suka berutang budi, jadi dia memutuskan untuk membalas kebaikan gadis itu dengan caranya sendiri.